Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, siswa-siswi SD Muhammadiyah kelas 3 yang Daseful banggakan. Baik, untuk pertemuan kali ini Daseful akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Arab kita bab kedua, yaitu tentang bakolatun, mengenal toko. Nah, silakan anak-anak semuanya di rumah, silakan dibuka bukunya masing-masing. Kita akan mencoba belajar bersama tentang bagaimana mempelajari bahasa Arab, bagaimana cara membacanya, bentuk tulisannya, kemudian artinya, sehingga nanti kita semuanya, anak-anakku semuanya bisa menghafalkan kosakata yang ada di dalam bahasa Arab, sehingga anak-anak akan mudah mempelajari pelajaran bahasa Arab. Baik, kita akan mulai dari yang pertama adalah membaca kosakata. Di sini adalah mengenal toko atau bakolatun. Yang pertama aruzun, artinya beras. Yang kedua hobanatun, artinya keju. Yang ketiga kisun, artinya karung. Yang keempat sukarun, artinya gula. Yang kelima murabba, artinya selai. Yang keenam jarrotun, artinya toples. Yang ketujuh khubzun, artinya roti. 8 baydun, artinya telur. 9 narojil, artinya kelapa. Dan yang terakhir ke-10 adalah salatun, artinya keranjang. Nah, itu adalah kosakata yang akan kita pelajari di bagian bakolah atau mengenal toko. Nah, kita akan munculkan satu persatu. Akan kita lihat, kita baca bersama-sama satu persatu dengan gambar yang lebih menarik, yang berwarna, sehingga harapannya Anda semuanya bisa lebih semangat lagi, lebih senang lagi untuk belajar bahasa Arab. Kita ulangi kembali. Yang pertama murabba, artinya selai. Sukarun, artinya gula. Khobanatun, artinya keju. Aruzun, artinya beras. Baydun, artinya telur. Jarrotun, artinya toples. Salatun, artinya keranjang. Kisun, artinya karung. Khubzun, artinya roti. Dan narojil, artinya kelapa. Nah, sudah selesai untuk kosakata di bab yang kedua. Semoga nanti Anda semuanya bisa menghafal sendiri-sendiri, sehingga lebih mudah atau lebih mengetahui bunyi bacaan Arabnya dan artinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang materi, yaitu mulahadhatun nahwiyah, yang kemarin adalah tata bahasa penggunaan kata hadza dan hadhihi yang sudah ada di materi bab yang pertama kemarin. Hadza dan hadhihi artinya adalah kata tunjuk ini yang digunakan untuk menunjukkan benda atau seseorang yang jaraknya dekat. Sekali lagi, hadza adalah artinya adalah ini digunakan untuk menunjukkan benda atau orang yang berada di dekat kita. Nah, hadza itu artinya adalah ini laki-laki, digunakan untuk kata laki-laki. Bisa kata benda itu yang berbentuk laki-laki atau memang nama orang. Nah, cirinya bagaimana? Kalau hadza itu pasti katanya atau kata yang ada di belakang hadza itu pasti tidak memiliki tak marbutoh. Atau kalau Daseful sering membaca, menyampaikan, tidak ada donatnya. Ya, baik kata benda atau nama seseorang, itu nama orang laki-laki tidak ada tak marbutohnya. Misalkan Ahmad, nama orang. Ya, Andi, Budi, Jaya, misalkan Raihan, maka di situ adalah kata hadza karena tidak ada tak marbutohnya dan nama laki-laki. Nah, kemudian kisun, khubzun, maka di situ juga masuk kategori hadza karena tidak ada tak marbutohnya. Nah, yang kedua hadhihi. Hadhihi artinya adalah ini perempuan.
digunakan untuk menunjukkan benda atau orang perempuan. Bisa itu nama seseorang perempuan atau kata yang memang menunjukkan mu'annas, yaitu ada tak marbutohnya, ada dunatnya. Berarti karena ada dunatnya mu'annas, kalau nggak ada dunatnya itu mudzakkar. Contoh misalkan Fatimah, Zulaiha, Aisyah, itu nama perempuan. Di situ ada tak marbutohnya, pasti hadhihi. Atau misalkan di sini ada hubnatun, itu juga perempuan. Berarti di sini masuk dalam kategori hadhihi, hubnatun, jarrotun, salatun, itu hadhihi. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan penggunaan kata dzalika dan tilka. Dzalika itu artinya adalah itu, laki-laki. Nah, sebelumnya dzalika dan tilka itu digunakan untuk menunjukkan benda atau orang yang jauh. Kalau tadi hadza dan hadhihi untuk menunjukkan benda atau orang yang dekat. Kalau dzalika dan tilka itu menunjukkan orang atau benda yang jauh. Nah, kembali ke dzalika. Dzalika itu digunakan untuk menunjukkan benda atau orang yang jauh. Di sini adalah bentuk kata laki-laki. Nah, dzalika khubzun, dzalika kisun. Itu menunjukkan kata dzalika. Sekali lagi, karena tidak ada tak marbutohnya. Nah, untuk tilka artinya itu perempuan, digunakan untuk menunjukkan benda atau nama orang perempuan yang jaraknya jauh. Tilka Fatimatun, itu Fatimah. Tilka hubnatun, tilka salatun, tilka jarrotun. Nah, itu menggunakan tilka karena ada tak marbutohnya atau ada donatnya. Begitu untuk anak-anakku sekalian. Nah, untuk pertanyaannya, untuk pembahasan yang terakhir, ada kata man, yaitu artinya siapa. Kalau ada man itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nama seseorang. Man dzalika, dzalika Ahmad. Siapa itu laki-laki? Itu laki-laki Ahmad. Man tilka, tilka Fatimah. Siapa itu perempuan? Itu perempuan Fatimah. Nah, itu yang bisa kita sampaikan di anak-anakku sekalian. Nah, yang terakhir akan kita lihat dalam bentuk penggunaan kata tunjuk. Di sini ada hadza kisun. Hadza kisun. Kenapa hadza? Karena tidak ada tak marbutohnya. Hadhihi jarrotun. Kenapa hadhihi? Karena ada tak marbutohnya. Begitu pula dengan dzalika baydun. Kenapa dzalika? Karena di sini tidak ada tak marbutohnya. Dan yang terakhir tilka hubnatun. Nah, kenapa di sini kok menggunakan tilka? Karena ada tak marbutohnya. Nah, intinya adalah kata hadza itu sama dengan dzalika. Hanya saja artinya yang membedakan. Hadza menunjukkan tempat yang dekat, artinya ini laki-laki. Kalau dzalika artinya adalah itu laki-laki, menunjukkan benda yang jauh. Nah, ciri khususnya adalah kata bendanya tidak ada tak marbutohnya atau tidak ada donatnya, dan nama yang digunakan itu adalah biasa sebagai nama orang atau anak laki-laki yang menunjukkan laki-laki. Ahmad, kemudian Budi, Irfan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kata hadhihi itu sama dengan tilka. Sama-sama digunakan untuk kata mu'annas atau bentuk perempuan. Tadi hubnatun, salatun, jarrotun, kemudian
kemudian Fatimatun, Zulaiha, ya. Kemudian itu adalah kata yang digunakan untuk nama perempuan, sehingga di sini menggunakan tilka atau hadhihi. Ya, ciri khususnya adalah kata bendanya ada tak marbutohnya, atau nama itu, sebutan itu memang sudah sering digunakan sebagai nama seorang perempuan. Nah, begitu anak-anakku sekalian, ya, yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, untuk pembahasan bahasa Arab bab kedua kita. Nah, sekali lagi nanti tolong anak-anakku sekalian dipelajari, dibaca kosakata yang ada di bab yang kedua ini sekaligus sebagai tugas. Nah, tugasnya yang pertama membaca buku paket bab yang kedua tentang mengenal toko, dan yang kedua menulis kembali kosakata yang ada di materi tersebut. Nah, di sini bisa dari mengenal pakaian, itu kemarin sudah disuruh menuliskan. Nah, sekarang yang mengenal toko silakan dituliskan kembali, baca dan hafalkan. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesehatan pada kita sekalian meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Anak-anakku semuanya tetap semangat dalam belajar, tetap mempunyai greget dan wirah untuk selalu mencari ilmu, ya. Cukup sekian dari Indah Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.